Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. Kapten Persib Bandung Maklok dilaporkan ke Komdis PSSI dengan dugaan rasisme terhadap pemain Bayangkara FC. Loh, ada apa ini? Di laga Bayangkara FC kontra Persib Bandung ada insiden di lorong pemain, tepatnya terjadi di jeda babak pertama. Insiden yang melibatkan dua kapten Bayangkara FC Wahyu Suboseto dengan kapten Persib Maklok. Nah, insiden ini viral di media sosial, apalagi kalau ada Persib-Persibnya pasti jadi bahan empuk nih buat para pencari berita memposting-posting sampai-sampai akun-akun yang nggak pernah bahas Persib pun ikut-ikutan bahas Persib. Kami aja yang tiap hari bahas Persib baru bahas sekarang kok, kenapa kalian gercep amat? Pengen banyak viewers ya? Tapi dari statement atau pernyataan ofisial Bayangkara FC katanya masalah ini tuh Maklok lakukan rasisme terhadap pemain Bayangkara FC Henry Dombia di babak pertama. Nah, si Wahyu Subo ini katanya negur si kapten Persib nih Maklok, tapi katanya Makloknya nggak mau respon. Ya udah, akhirnya terlibatlah keributan di lorong pemain. Akhirnya karena katanya nggak ada respon dari pihak Maklok, pihak Bayangkara FC pun melaporkan hal ini ke Komdis. Oke, ini pendapat kami soal kejadian ini loh ya. Yang pertama, ya silakan saja kalian bikin laporan ke Komdis PSSI karena emang klub ini pasti akan didukung sama Komdis. Siapa juga yang berani sama tim Pak Pol. Tapi kan namanya sebuah laporan itu harus ada bukti-bukti, baik itu bukti video maupun dari saksinya. Bukti video harus ada videonya, harus ada audionya soal kejadian itu. Ada nggak tuh buktinya? Kalau emang nggak ada video dan audio, ya nggak sah juga dong. Makanya ada saksi. Ada nggak saksi yang menyaksikan kejadian itu atau yang ngedenger langsung kejadian itu? Kalau saksinya cuma dari pihak Bayangkara, ya nggak fair juga. Harus ada saksi dari pihak Persib dan pihak ketiga, pihak netral. Siapa itu? Ya bisa saja wasit ataupun wartawan yang ada di dekat kejadian tersebut. Itu baru sah, ada laporannya. Jadi ya silakan saja kalian melaporkan hal ini ke Komdis kalau emang ada bukti video dan saksi-saksinya. Kalau nggak ada video dan bukti saksi-saksinya berarti kalian cuma mengada-ada dan cuma mau mempersulit Persib aja. Kan itu kan pendapat banyak orang. Yang kedua, masih inget dong kejadian manajer Bayangkara FC Sumarji yang terlihat meludahi pada pelatih Persib waktu itu Robert Rene Albert di tahun 2021-2022 silam. Ini ada bukti video dan audionya loh ya. Tapi apakah kejadian ini waktu itu dilaporkan oleh pihak Persib ke Komdis? Enggak, pihak Persib justru terima lapang dada permintaan maaf dari pihak Bayangkara FC. Meskipun waktu itu Sumarjinya nggak datang langsung dan ngomong langsung minta maaf langsung, nggak ada. Tapi ya pihak Persib yang nerima aja mohon maafnya itu dan nggak laporin ke Komdis juga tuh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sebuah hal yang masih abu-abu aja, bahkan bukti-bukti perkataan Maklok yang rasis pun belum ada. Kenapa langsung dilaporin? Kan akhirnya apa? Menimbulkan sebuah pertanyaan atau indikasi. Apakah emang ini disengaja karena mereka kesal karena skema atau settingan yang harusnya di laga ini Persib kalah, tapi ternyata marah mereka yang kalah, akhirnya mereka cari kambing hitam. Apalagi Maklok di laga ini salah satu pemain yang bisa bikin pemain Bayangkara gagal cetak gol di babak pertama, dan di babak kedua Maklok bermain Spartan yang akhirnya para penyerang Bayangkara ini mati kutu. Apakah ini salah satu penyebabnya? Kan itu indikasinya. Kita pun bisa menduga-duga kalau mereka dengan gampang melaporkan tanpa ada bukti-bukti valid ataupun video pernyataan ataupun ucapan rasisme Maklok yang tertangkap kamera, ya kita pun bisa berasumsi dong. Yang ketiga, kalau kita bicara soal Wahyu Suboseto, kayaknya bukan kali ini aja deh pemain asli Surabaya dan asli binaan Persebaya ini lakukan hal yang sama-sama Persib. Kita masih ingat di pertemuan pertama di Bandung, Wahyu Suboseto pun sempat terlibat cekcok dengan Tom Haye. Sampai-sampai waktu itu Tom Haye nyuruh Wahyu Suboseto ini tutup mulut karena terlalu cerewet dan ngoceh-ngoceh mulu. Jadi kalau buat kami, kalau yang terlibat cekcok ini bukan Wahyu Suboseto, mungkin masih bisa dimaklumi. Ya mungkin saja memang ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau yang jadi cekcok ini antara Wahyu Suboseto, ya kami sanksi juga. Sebab ini orang emang sifatnya kayak gini. Apalagi ditambah dia asli Surabaya, asli binaan Persebaya, yang saat ini supporter Persebaya musuhan sama supporter Persib. Kan itu jadi
indikasi sama orang-orang luar sekarang kan soal Wahyu Suboseto. Lagi pula ya, kalau toh nantinya Komdis menjatuhkan sanksi sama Marklock tanpa bukti, ya kita nggak usah heran juga. Kenapa demikian ya? Karena inilah cara kerja Komdis, cara kerja mereka buat ngegembosin Persib. Ya kalau tebakan kami, Komdis tetap akan nurutin kemauan Bayangkara FC dan turunkan sanksi sama Persib. Lagian siapa juga yang berani ngelawan tim Pak Pol, apalagi Persib ya. Persib yang nggak bakalan bisa nolak juga kalau dapat sanksi kayak gini. Apalagi Persib itu terkenal meskipun mereka tim gede, tapi mereka tim lemah. Kalau disanksi mereka tuh cicing wae, nggak mau apa ya, nggak mau bergerak ataupun ya protes secara keras. Coba udah berapa kali Persib diinjek-injek musim ini gitu, tapi apa ada? Nggak ada. Mereka tuh para petinggi Persib seolah cicing wae, nurut aja gitu loh. Ada WHO yang ngoceh-ngoceh tapi nggak ada kelanjutannya. Contoh kemarin lawan Dewa, WHO kan kencang banget nih soal bola yang udah keluar itu, tapi apa hasilnya, apa kelanjutannya? Nggak ada kan. Makanya kalau Komdis tetap jatuhkan sanksi sama Marklock karena laporan Bayangkara FC, kita nggak usah kaget karena Komdis nggak bakalan ngedukungin namanya Persib. Yang didengerin oleh Komdis itu cuma klub-klub tertentu aja seperti Persija, Dewa, Bayangkara, Arema, itu baru didengar lah. Kalau Persib mah aduh, jauh ke laut. Lah kami bukan mengada-ada lah, buktinya kejadian yang udah deket aja di depan mata kita, kejadian di EPA 20 yang melibatkan antara Bayangkara FC 20 dengan Dewa United 20. Ini kan juga aneh nih, sanksi dari Komdis. Kenapa demikian? Sebab biasanya kejadian-kejadian seperti ini ada pemain lakukan tendangan kungfu ke pemain lain, itu nggak ada ampun. Si pemain yang melakukan pasti dihukum seumur hidup, nggak boleh main. Contoh kejadian di Jogja, kejadian di Jawa Tengah, kejadian di Jawa Timur, semua pelakunya itu dihukum seumur hidup. Lah ini kocak Komdis. 3 pemain Bayangkara FC yang terlibat keributan ini cuma disanksi 3 tahun dan 2 tahun. Dan lucunya lagi, pemain Dewa United pun juga kena sanksi 2 tahun dan 1 tahun. Ini gimana aturannya ya Komdis kayak gini ya? Makanya di sini aja kalian harusnya udah tahu lah seperti apa kinerja Komdis kita, kinerja PSSI kita, kinerja LIB kita dan wasit kita. Makanya jadi pertanyaan saya cuma satu, ketika kami mengkritik PSSI, LIB, wasit dan Komdis, kenapa ada yang marah? Nah, orang kayak gini dan nggak terima gitu. Orang kayak gini tuh enaknya disebut apa? Padahal masyarakat juga udah tahu lah kalau PSSI, LIB, wasit dan Komdis ini bobroknya minta ampun. Malah kami yang dibilang provokator lah, jelek-jelekin lah. Ini tuh yang ngomong gini buzzer atau otaknya emang kopong? By the way, saat tandang ke Lampung, Persib pun akan didenda lagi nih oleh Komdis karena katanya terjadi keributan nih. Dan juga lemparan flare yang katanya diduga dilakukan oleh oknum supporter Persib yang masuk ke lapangan. Oke, dari berbagai sumber yang kami dapat, hal ini awalnya ada oknum supporter nih masuk ke lapangan yang kata panpel itu supporter Persib yang kecewa. Kan dari pernyataan ini aja agak aneh kami, supporter Persib kecewa. Lah kan Persibnya menang di laga ini. Secara logika emang ada ya supporter yang kecewa ketika klubnya menang. Bukannya yang harusnya kecewa itu ketika supporter tim yang kalah. Tapi kenapa yang disalahin supporter Persib itu kejanggalan yang pertama. Kemudian ada hal kontroversi lain. Steward atau pengaman yang mengamankan oknum supporter yang masuk ke lapangan ini justru ngasih provokasi ke supporter yang ada di tribun dengan mengacungkan jari simbol Jackmania yang bikin supporter Persib di tribun sampai emosi. Aduh, sampai segitunya ya ini pengatur liga buat ngejegal Persib. Semua sendi diajakin loh. Ya supporter disuruh anarkis ngelemparin bus tuh di Lampung. Nyuruh orang buat masuk ke lapangan dan bilangnya itu supporter Persib. Sampai steward pun dibawa-bawa loh. Ya sepak bola apaan di negeri ini kayak gini? Intinya ya kalau memang para penguasa liga ini nggak mau Persib berprestasi atau bahkan mereka nggak mau ada Persib, ya udah suruh aja Persib keluar dari Liga Indonesia dan tim-tim kalian yang terus jadi juara tiap musim ya udah silakan aja suruh Persib keluar dari Liga Indonesia. Dan kami pun tentu nggak akan lagi ngebahas soal Liga Indonesia. Kami akan fokus ikut Persib kemanapun dia berkompetisi. Cuma permasalahannya ketika kalian
melepaskan Persib atau mengusir Persib dari Liga Indonesia, apakah ada jaminan Liga Indonesia akan seterkenal sekarang dan maju sekarang? Nggak ada jaminan. Gimana, paham sekarang? Makanya berkali-kali kami bilang, selama masih ada yang namanya PSSI, ada yang namanya LIB, sepak bola Indonesia itu nggak akan pernah maju. Tom Beer itu pernah bilang loh, Tom Beer itu seorang pengamat ya, seorang ahli sepak bola. AHY, seorang politikus juga pernah bilang kayak gitu. Bahkan seorang almarhum Gus Dur pun pernah bilang, lah gimana sepak bola Indonesia mau maju, PSSI-nya aja masih kayak gitu, gimana sepak bola kita mau maju? Itu kata Gus Dur. Paham sampai sini? Makanya kenapa kami bilang ditakutkan kalau Adiaksa dan Garuda Yaksa masuk ke Liga 1 akan terjadi hal-hal yang lebih parah. Lah buktinya sekarang aja direcokin dengan tim Pak Pol dan Persija aja, sekarang sepak bola Indonesia udah amburadul. Gimana kalau dua tim pemerintah ini masuk, tambah amburadul dong. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe.